kenal. Kominson dulu kos tadi Kak. Kumaha? Ali tadi kos tadi. Kumaha? Gitu kan kenteng. Oke. Anjir. Selamat datang di channel Kehidupan. Di malam minggu kali ini kita ada di segmen Lomah Enak. Lomah Enak. Jadi kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah kita nantikan yang udah kita kejar-kejar dari kemarin-kemarin dan baru dapat sekarang. Gue tuh bukan artis sebenarnya, tapi gue tuh belaga orang yang menjadi orang sibuk. Oke, mantap. Banyak sih orang yang nanya-nanya lu di mana, lu sekarang pekerjaannya apa. Ya gue jaga image lah. Meskipun di dalamnya mah amburadul. By the way, ngomong-ngomong banyak yang nanya lo ngapain sekarang. Kebetulan lo sibuk apa, Riz? Oke, keseharian gue sekarang ya gue sedikit lah menggarap hobi gue, ya, terutama ini. Oh iya. Aquascape. Bisa satu hobi gue, karena gue suka ikan ya. Terus gue juga suka tanaman. Tapi kan gue ngerasa orang milenial sih di sini. Jadi bagaimanakah caranya tanaman yang sudah umum sudah dikelihatan oleh masyarakat, tanaman itu kan kebanyakan kelihatannya di alam ya gitu ya. Nah gue sekarang adaptasikan bagaimana tanaman itu bisa di airnya ini sampai di aquascape. Nah paling yang paling utama ya gue tidur pagi bangun siang seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang memandang kalau gue itu orang yang paling penting, banyak orang yang bilang kalau gue itu orang yang sibuk, sedangkan hidup gue ya kayak gitu. Tidur, bangun tidur. Nah itu. Jadi begini deh, gimana? Banyak orang yang berkata kalau hidup gue ini enak gitu kan. Nah, sedangkan gue tuh benci kalau dengar orang yang bilang, Riz, hidup lu enak banget sih. Riz, hidup lu nyaman banget sih. Bohong lu anjing. Rumah udah punya, kendaraan udah ada, calon istri udah ada. Ya insya Allah. Nikah tinggal. Kalau gue pengen nikah ya tinggal aja. Seperti itu. Cuma gue paling sebel sama orang yang bilang hidup lu enak banget sih, hidup lu gampang banget sih, rumah udah punya. Ya kata-kata lu yang tadi yang gue omongin itu. Padahal aduh gue anjing tuh kalau sama orang yang kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kenapa tuh? Dalamnya rumit bos. Kenapa gue bilang rumit? Ya karena kehidupan kan butuh uang sebenarnya guys. Gak ada yang tahu lah. Emang ekonomi Aris sekarang gimana? Kalau dibilang orang lagi banyak kebutuhan, lagi banyak kebutuhan seperti itu. Kalau dibilang orang lagi kalau Aris kan kebutuhannya itu apa gitu? Aku udah punya terus. Kalau misalkan nih kayak temen gue nih Bayu kan kebutuhan kan banyak ya karena iya karena emang belum ada fasilitas. Kan lu kan udah punya fasilitas nih, kendaraan ada, calon istri ada, usaha juga ada biarpun kecil. Nah, apa yang lu butuhkan sekarang tuh apa gitu? Yang membuat rumit lah. Lo tau nggak sekarang gue lagi ngapain? Lagi ngerokok. Iya. Aji. Ada orang yang bilang, kalau kita lagi banyak masalah, kalau ada ini, seperti kayak gini. Masalah hilang guys. Anjir, masalah hilang. Ini adalah ilmu baru buat kita yang pengangguran. Iya. Kalau stres lakuin hal tadi. Gimana? Baik lagi kebutuhan. Yang pertama selain rokok apa? Masalah rokok. Yang kedua rokok. Gue juga perlu jalan-jalan sana kemari. Ya biar dilihat sama orang-orang banyak duit, padahal kantong menipis, kebutuhan banyak. Tapi jalan-jalan gitu. Gue sekarang mengadaptasikan bahwa gue ini seorang pengangguran. Welcome to pengangguran guys.
Pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, itu dia. Gua dulu pernah bekerja di suatu perusahaan besar. Notabene pembiayaan, bisa dibilang dengan keuangan juga. Jadi dulu gue pernah bekerja di suatu perusahaan bank swasta. Ya udah perbankan lah. Ya udah perbankan, udah terkenal lah di mana-mana bank. Kurang lebih 1 tahun. Nah, 1 tahun. Di situ gue ngerasa di desa gue, seumuran gue orang paling banyak duit. Beneran? Karena gawe di itu perbankan. Iya. Banker lah. Berhari-hari gue dikasih jatah sama perusahaan 2M itu harus habis guys. Harus habis itu. Tapi disangka gua tuh ngejualin uang tuh gampang, ternyata susah pisan. Ngejual uang padahal mah ya. Ngejual uang tapi susah pisan. Kenapa? Pakai bunga. Pakai bunga. Coba kalau dikasih gampang. Gampang kalau dikasih. Nah, di situ gua ngerasa orang paling banyak duit, gua orang paling banyak banyak duit. Terus orang terpandang lah, karena gue notabene wah harus nih bekerja di bank swasta. Di bulan ketiga booming tuh kan, banyak virus. Oh, COVID ya. COVID. Nah, gara-gara lu banyak tingkah, jalan kesana kemari gak punya duit, COVID semakin menyebar. Tapi kan gak bisa gitu coy, kan ada kayak lu mah enak lah kayak gitu, misalkan ada nih kayak misalkan duit nih di kota-kota besar tuh kayak ada yang penghasilannya dari Grab atau Gojek. Nah kalau itu gue menghormati. Ini gue harus garis bawah ini. Banyak zaman sekarang, zaman milenial yang otaknya itu otak kalau cowoknya otak kalau ceweknya ya otaknya Berarti yang ditujuin ke orang yang buat di rumah aja tuh siapa coy? Menurut lu tuh yang harus bener-bener di rumah tuh? Ya maksudnya kayak gini, pengangguran lah kayak gua nih sekarang, gak punya pekerjaan gitu kan ya. Gak punya pekerjaan tapi uang ngalir alhamdulillah gitu kan. Gak punya pekerjaan lah, intinya gak punya pekerjaan. Pekerjaannya cuma main, tidur, makan, main. Lu stop dulu deh di rumah. Diam dulu deh di rumah, ngapain lu? Kalau lu pengen main ya main aja di rumah gitu kan. Bisa kan sambil video callan dan sekarang. Tapi sih terserah lu lah, hak lu yang punya penyakit lu, tapi mohon lah jaga masyarakat kita. Masalahnya nanti ngenularin gitu ya. Nah, gitu. Menjadi seorang karyawan. Gue menjadi seorang karyawan. Orang karyawan itu kalau dikatakan buruh lah. Iyalah buruh. Buruh bener gak sih? Iya betul. Buruh. Kasarnya kayak gitu. Kasarnya seperti itu buruh. Nah, lu gak bisa melakukan seenak yang lu mau. Karena posisinya lu ada di tangan bos ataupun perusahaan. Di tangan perusahaan. Gitu kan. Nah, sedangkan kepribadian gua ini orang yang memang juga mau yang namanya disuruh-suruh. Jangankan sama orang lain, orang yang itu nggak kenal gitu kan. Toh sama keluarga gua sendiri aja, sama orang tua gua juga, gua tuh paling males disuruh sana sini. Tapi gua kan harus patuh sama orang tua gua terutama. Gitu. Nah, gua sih cita-citanya, gua sekarang pengangguran nih. Bagaimanapun caranya, gua bisa menjadi seorang businessman yang nantinya gue bakal merekrut karyawan seperti itu. Setelah lo panjang lebar nyeritain pengalaman lo di kerjaan lo sebagai banker dan akhirnya lo di out, kegiatan lo apa sekarang nih? Sedangkan kan hidup gue kan di kampung nih ya. Banyak orang kalau di kampung itu banyak yang menyela gitu kan. Oh sarjana tapi kok pengangguran seperti itu. Nah, gue bagaimana caranya untuk orang lain itu tidak bilang seperti itu terhadap gue. Jadi untuk keseharian gue sekarang ya gue mengadaptasikan hobi gue menjadi sebuah kegiatan. Hobi gue sekarang ya paling maintenance aquascape, terus maintenance hidroponik gitu. Ya seperti itulah ya, jalan sana kemari. Gue tertarik nih sama pembahasan lo yang hidroponik. Nah itu kan bisa jadi usaha. Ada nggak sih tujuan lo untuk hidroponik itu bisa dikembangkan dan memberikan lapangan kerja untuk masyarakat setempat? Ada. Rencananya gue pengen jadi bos hidroponik. Keren gak tuh? Tepuk tangan lah. Wes. Apalagi buat ngasih lapangan pekerjaan ya. Nah betul. Jadi gue mungkin bisa dibilang ya hidroponik itu kecil-kecilan, baru ada
72 lubang gitu kan. Nah tapi gue punya harapan tinggi gitu kan untuk hidroponik gue pengen dibanyakan gitu kan, yang menjadi sebuah perusahaan besar gitu ya. Cita-cita kayak gue sedikit sih sebenarnya, bagaimana caranya sayuran gue atau sayuran hidroponik gue bisa masuk ke pasar internasional seperti itu. Nih, mimpi besar lo kan hidroponik ini mencapai pasar internasional ya. Nah, buat memulai usaha ini, pas lo memulai usaha ini, kendala apa aja sih yang lo alamin dan lo bisa share lah ke kita untuk bisa menghadapi kendala-kendala untuk memulai bisnis? Niat. Kenapa gue bisa bilang di niat ya? Maksud niat, kenapa gue bilang katakan di niat? Banyak orang banyak modal tapi tidak ada kemauan gitu kan. Tapi ada orang yang tidak punya duit tapi banyak kemauan. Contohnya gua, tapi gua punya kemauan tinggi ingin membuka lapangan pekerjaan, yaitu perusahaan hidroponik. Nah kalau untuk masalah modal, kita kebelakangkan masalah modal atau uang kita bisa cari. Zaman sekarang gampang lah. Kalau gue harus promosi di bank-bank bisa simpan pinjam ataupun pinjam ke bank. Di aku sekarang banyak gitu kan. Jadi faktor utamanya keinginan deh untuk menjalankan semua bisnis apapun, hobi apapun, keinginan apapun, kemauan. Kalau lu punya kemauan tinggi, modal, dorongan dari orang tua, dari temen yang support ke lu, bahkan mengikuti dengan kemauan. Jadi yang paling mahal itu bukan modal ya sih, tapi gerak dan kemauan. Itu yang paling mahal. Iya. Oke, sekarang masuk ke segmen tanya jawab cepat. Siap. Bisa jawab dengan cepat. Coronavirus? Virus. Kerjaan? Gampang. Hidroponik? Gampang. Teman yang memuji? No. Pengangguran? Ya. Hidup lu senang? Tidak. Hobi? Aquascape. Uang? Banyak. Kehidupan? Gampang. Oke, itu dia pesan dari Aris yang disebut Bos Aris biasanya atau Kanji. Jadi kita bisa dapat memetik poin-poin penting karena kehidupan ini adalah channel yang mengedukasi. Oke. Terima kasih untuk Bos Aris. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di channel Kehidupan selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.